ada 4 janji Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan penuh hikmah, dengan mengamalkan banyak sekali amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya Allah memberikan kesempatan kita untuk memanfaatkan malamnya untuk bertahajud. Pada kesempatan ini kita akan membahas fadilah salat tahajud. Fadilah itu kita artikan sebagai keutamaan. Tahajud berarti berasal dari kata hajada yang memiliki arti bangun dari istirahat. Artinya sholat tahajud disyaratkan dilaksanakan setelah kita melaksanakan istirahat atau sudah tidur terlebih dahulu, kemudian bangun di sepertiga malam. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Dan ini sebagian kecil yang melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat, keimanan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bermohon, baik mohon hajat ataupun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa sih yang menjadi keutamaan dari sholat tahajud? Emang ada apa? Adakah janji-janji Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat tahajud? Nah, mari kita simak sebuah surat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 79 yang menegaskan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan bangunlah engkau di sebagian malam atau di sepertiga malam, lakukanlah sholat tahajud. Nah, untuk apa kita melakukan sholat tahajud? Di ayat selanjutnya atau di potongan ayat selanjutnya, Allah menegaskan janjinya, Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan berikan tempat yang terpuji bagimu. Nah, ini janji Allah yang pertama, kita diberikan tempat yang terpuji. Contoh sederhananya saja, tatkala di tempat tinggal kita ada orang yang syukuran, tasyakuran, atau sunatan massal dan lain sebagainya, pasti tuan rumah mempersilahkan orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki ilmu didahulukan. Ustadz, silakan masuk. Nah, di dalam ada disediakan makanan yang lezat, tempat yang lapang, ber-AC, ada kipas angin, pokoknya nyaman kita dibuatnya di dalam. Sementara orang lain kadang di teras atau dibikinkan tenda, bahkan dalam kondisi yang sangat panas. Nah,
Itu salah satu contoh Allah memuliakan orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, terutama melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, dari potongan ayat selanjutnya, wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang sebaik-baiknya tempat. Nah, ini janji Allah yang ketiga. Ketika kita bermohon kepada Allah untuk keluar dari masalah, maka Allah akan memberikan solusi yang benar, solusi yang terbaik atas masalah kita. Kemudian yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kekuasaan dari sisimu untuk dapat menolongku ya Allah. Nah, kita tahu tiada tempat untuk kita mengadu, tiada tempat untuk menolong, yakni selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita sudah bermohon kepada Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Nah, itu jelas bahwa ada 4 janji Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, sebenarnya apa sih kiat-kiat untuk kita dapat melaksanakan sholat tahajud? Nah, kalau kita sudah tahu tadi, paham bagaimana keutamaan sholat tahajud, tentu kita berupaya untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebenarnya hampir setiap malam Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Apa buktinya? Bisa jadi Allah memanggil kita dengan ada kegaduhan di rumah, baik itu kucing yang sedang berkelahi dengan tikus, ataupun anak kita menangis sehingga kita bangun, atau mungkin sesak ingin buang air kecil. Nah, inilah panggilan dari Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kebanyakan dari kita hanya menuntaskan hajat itu, kemudian lanjut lagi untuk tidur beristirahat. Nah, apa saja yang menjadi tips dan motivasi bagi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud? Yang pertama, harus membuat sebuah program untuk melaksanakan sholat tahajud. Misal setiap malam, sekali dalam seminggu, sekali dalam sebulan. Yang jelas kita buat program untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa hidup kita ini, diri kita ini memiliki kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan akli ya. Dan kesemua kebutuhan itu harus kita imbangi. Maka siang kita mungkin sudah bekerja, sudah makan, sudah minum, malam sudah beristirahat, pikiran sudah cerah, dan akal pun sudah kita terima ilmu, maka kebutuhan kita untuk bertahajud mendekatkan diri kepada Allah pun harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita tinggalkan kemaksiatan. Karena apa? Kemaksiatan ibarat sebuah kotoran, sebuah titik hitam dalam pikiran, dalam hati kita yang akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, pahami apa saja yang menjadi keutamaan dari sholat tahajud itu sendiri. Kemudian tumbuhkan rasa ingin selalu dekat dengan Allah, ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita untuk mengadu. Tips selanjutnya adalah jangan makan kekenyangan, jangan makan terlalu banyak sebelum kita hendak datang untuk beristirahat, untuk tidur. Selanjutnya adalah kita bisa janjian dengan keluarga, dengan teman, atau dengan siapapun untuk dibangunkan pada malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat kesepakatan sama anak, sama istri, untuk nanti malam kita melaksanakan sholat tahajud. Besok kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, program-program yang seperti ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena ketika sudah bersama-sama akan timbul semangat motivasi untuk melakukannya. Kemudian
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi kekuatan kita. Kalau sudah berdoa, berkeinginan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada saja cara Allah membangunkan kita, memanggil kita untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Kalau ini juga tidak mempan, ada satu tips dari guru saya, yakni coba siapkan atau minum pada malam hari sebelum tidur 2 atau 3 gelas yang besar ya, yang biasa kita bikin teh. Kalau di Pekanbaru tuh teh yang ada di rumah makan Padang, waktu yang besar. Nah, kita minum. Niscaya nanti malam akan terbangun untuk buang air kecil. Oke, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat tahajud secara rutin. Karena ini banyak sekali fadilah-fadilahnya, dan ini menjadi kebiasaan dari orang-orang terdahulu, baik zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga sampai sekarang pun menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita pun demikian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.